Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan menimba ilmu bersama Umi Hajah Irena Handono di program Syiar Gerak Muslimat Indonesia yang insya Allah menyejukkan hati. Apa kabar Umi? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah, sehat ya Umi ya. Sehat, ya. sejahtera. Ya. Alhamdulillah. Itu untuk doa untuk kita semua. Amin. Semoga Ya juga Rabbal selalu Alamin. sukses dan dimudahkan dalam semua urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Umi, episode sebelumnya kita membahas tentang pola pendidikan ilahi kepada para nabi, yakni mengembalakan kambing. Nah, bagaimana pola ini bisa kita teladani baik kepada generasi muda maupun kita sendiri, Umi? Pertanyaan yang sangat bagus. Penting kita juga bertanya bagaimana untuk kita, bagaimana juga untuk seluruh masyarakat. Nah, untuk itu kita juga harus tahu bagaimana kisah dan teladan Rasulullah menggembala kambing. Ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan modern zaman ini. Jadi bukan zaman dulu aja gitu ya. Tapi ini sampai akhir zaman pun tetap berlaku. Oke, Umi bahas satu persatu. Silakan Umi. Teladan dari pola pendidikan mengembala kambing yang dilalui justru oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Amanah. Amanah ini istilah lainnya integritas, kalau bahasa kerennya. Jika amanah kecil saja tidak mampu dikerjakan, ya jangan harap mampu mengemban amanah besar. Ini kunci. Jadi seseorang itu dites aja. Iya. Kalau amanah yang kecil aja nggak bisa, apalagi amanah gede. Apalagi yang besar. Makanya Rasulullah SAW itu kan pernah mengalami macam-macam dalam hidupnya. Bukan cuma enak-enak, tapi kebanting-banting pun iya. Untuk apa ini? Integritas. Nah, jika diaplikasikan sekarang, ya, jadi mengembala kambing yang maaf ya, Umi kembali ke belakang, mengembala kambing milik orang lain dengan berharap pada upah, ini adalah bentuk tanggung jawab penuh. Jika diaplikasikan sekarang, bekerja harus rapi, walau tidak diawasi, bisa nggak? Enggak. Bisa nih, kalau ada prinsip. Bisa nih. Insya Allah mudah-mudahan kita jawabannya bisa. Bisa insya Allah. Walaupun di sono bukan di sini ya. Iya. Di sono. Itu kalau diawasi bagus, tapi kalau nggak diawasi beda, berantakan. Iya, Mek. Maka nggak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh. Kalau kita insya Allah bangun tidur sampai tidur kembali kita rapi, termasuk ruang tidur kita. Tapi di sono, tapi di sono itu begitu. Di sono juga begitu. Di sono itu apa? Kalau sudah bangun pagi terus semuanya lempar ke bawah tempat tidur biar nggak dilihat mertua.
Itu di mana, Bu? Di sana. Sono. Jadi kerja harus rapi walau tidak diawasi. Untung ya Adit enggak dengar ya. Alhamdulillah. Itu biasanya itu anak laki itu kadang-kadang kalau datang ke rumah calon mertua gitu, sholatnya, maghrib sholat, isya sholat, habis sholat pamit pulang. Tapi itu sampai rumah pasti kalau Adit mah begitu. Ya berhubung Adit laki-laki ya. Biasanya yang sama calon mertua begitu kan laki-laki ya. Laki-laki, Mi. Maaf, yang kedua, penting nih. Tidak mencuri waktu, korupsi waktu. Korupsi itu nggak cuma uang. Iya. Waktu juga. Ya, tidak korupsi waktu. Paling gampang korupsi waktu pakai apa? Dalam bentuk apa? Modelnya kayak apa sekarang ini? Telat, ya. Sampai ada mesin absensi ya. Iya. Sholat. Terus sholat. Tunggu, Mi. Ya kan? Nalat. Ngulur-ngulur waktu, Mi. Ya. Apalagi kalau subuh. Ya. Iya. Nanti dulu deh. Tidur lagi, Mi. Terus ini menjalar juga, maaf, di sono. Sini enggak? Apa itu? Ayo ditebak kira-kira apa, kegiatan apa? Di sini barangnya ada. Semua ibu bawa barang ini. Ngapain handphone? HP. Nah, apa? Nah, ada istilah nyekrol. Game. Nonton drakor. Nah, drakor, Drama Korea, Mi. Oh, drakor itu Drama Korea. Ngaku ya? Di mana? Sono. Di sana. Di sini mah nggak ada. Nggak ada, Mi. Mas tuh ya. Yang begini ini di semua umur loh. Ya. Tapi yakin di sini bebas. Yang ketiga apa? Masa kini ya. Kita harus jujur pada data, laporan, dan uang. Iya. Ya. Amanah. Ya ini betul. Ya. Kalau nggak bisa, ya nggak mungkin mampu jadi pemimpin. Iya, betul, Mi. Memimpin itu harus amanah. Oh di sini enggak ada. Gitu ya. Jujur pada data. Terus jujur dalam membuat laporan. Jangan asal lapor. Terus dan uang. Ini jangan sampai yang terjadi di HP itu ya. Nah, gini. Ukuran praktisnya gimana? Gini. Kalau semua pekerjaanmu direkam, kamu apa tetap tenang? Lah, kalau tidak tenang berarti ada masalah. Istilahnya ini, ke bahasa kerennya. Kalau di audit ada auditor datang, Iya. terus di audit tenang enggak? Tidak. Kalau nggak jujur,
Kalau jujur tenang. Kalau nggak jujur dia gelisah, tapi kalau jujur dia Dia tenang. tenang. Oh berarti di sini Tenang. Alhamdulillah. Iya kalau audit kan gitu. ya loh. Insya Allah. Kan banyak tuh, betul kan? Di sono di audit stres. Iya. Ya kan? Nah ini. Ingatlah, semua itu kalau tidak tenang berarti ada masalah. Masalahnya apa? Enggak amanah. Iya, enggak amanah. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat. Iya. Kalau auditor bisa aja dia nggak melihat. Iya. Kalau Allah lihat. Bisa nggak tahu, tapi Allah tahu. Tahu. Maha tahu. Maha Allah tahu. Maha melihat. Segala-galanya. Itu kan? Nggak ada yang tersembunyi. Nah, harusnya kita memiliki kesadaran itu. Tapi kalau kita yang di sini oke. Yang di sono tuh sadar, benar-benar sadar deh ya. Kedua, apa? Kita harus sabar. Ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya loh. Benar atau salah? Salah. Kalau ada batasnya enggak terbatas. Sabar itu tidak terbatas. Ya. Rasulullah SAW dilatih dalam pola pendidikan ilahi ini sehingga memiliki kesabaran menghadapi tanda kutip kambing bandel. Kambing bandel ini ibaratnya manusia, umatnya. Kan masih kecil Rasulullah memulai pekerjaan itu. Sehingga kelak ketika dewasa Rasulullah SAW mampu memanage orang, bukan kambing lagi, tapi manage orang, mengendalikan apa? Emosi. Emosi, hawa nafsu. Emosinya itu bisa dikendalikan. Gitu ya. Prinsip dari sirah ini, dari sejarah ini apa? Mengendalikan kambing itu, yang kambing yang sulit diatur, itu merupakan pelatihan kesabaran. Nah, sekarang kita bawa lagi dalam aplikasi masa now, masa sekarang. Maka kita ini harus menghadapi dengan baik apa? Satu, macam-macam. Mulai bangun pagi, siap-siap, udah menata mandi, you know, nyiapin sarapan segala macam. Ibu-ibu masak ini apa? Menghadapi rekan kerja yang sulit. Tidak selamanya rekan kerja itu mudah, baik, ramah, enggak. Itu adalah kehidupan. Enggak mungkin kita tiap hari mulai dari pagi sampai malam ketemu dengan orang yang selalu kita inginkan. Yang selalu sama kayak kita. Yang mengerti kita. Enggak mungkin. Bahkan kadang-kadang muncul orang yang tanpa diduga-duga langsung membawa suatu keterkejutan. Nah, ini bagaimana sikap kita? Lalu kalau yang buka catering atau kerja kantoran, bagaimana menghadapi pelanggan yang cerewet? Ya kan? Bagaimana kemudian anggota tim yang tidak disiplin? Sudah diberitahu kalau goreng itu minyaknya harus panas. Minyak baru dituang langsung dimasukin. Bandel berarti. Nah, bandel kan? Bandel. Ya. Jadi kita menghadapi itu semua, yang namanya pelanggan yang cerewet, yang anggota tim yang tidak disiplin, berbagai macam masalah.
itu bukan untuk dihindari, bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dihadapi, diselesaikan dengan baik. Kita ini kalau nggak cocok misalnya ditinggal, udah nggak cocok ya, tinggal ke sana. Belum tentu di sana dapat Solusi. muncul lagi yang lain. Iya, yang lain benar. Nanti pindah lagi ke sana. Iya, Apa di sana nggak ada ujian? Ada. ada. Pindahnya yang jauh di sana. Ada? Ada lagi. Ada lagi. Jangan disangka nggak ada. Terus di sana, oh sepertinya kan bagus, baik. Oh, ada juga. Ya nggak? Setan di masyarakat kita banyak. Tapi jangan disangka di tanah suci nggak ada setan. Ada ini. Ada. Iya kan? Itu loh. Jadi jangan menghindari. Kalau memang sudah memang muncul di hadapan kita, harus kita hadapi dengan baik. Dan kita harus menjadi pemenangnya. Pemenang menyelesaikan masalah dengan bijak, dengan baik. Ada solusi. Jadi fokuslah pada pendidikan sabar. Itu gimana? Mencari solusi bukan emosi. Jadi kita ini yakin semua kita yang ada di sini itu selalu tipe orang yang mencari solusi, bukan emosi. Orang salah, kitanya nggak salah, tapi disalah-salahin. Iya. Ya, Iya. gimana kita menghadapi itu? Ya kan? Cari solusi. Kadang-kadang hati nurani menuntut kita, jangan loh, ini sama teman baik kok sudah gak bertegur sapa 3 hari. Gimana ini? Nah tapi aku kan gak salah. Iya. Tapi ingat, siapa yang berani meminta maaf terlebih dahulu, dia pahalanya berlipat. Pahalanya berlipat. Gak salah, tapi berani meminta maaf lebih dulu, itu pahala berlipat. Rasulullah SAW ketika menjadi seorang suami, kunci suksesnya di mana? Ibu. Kunci sukses Rasulullah SAW ketika berumah tangga, kunci suksesnya ada pada pelaksanaan 4 huruf. MAAF. Maaf. Aman. Walaupun Rasulullah tidak salah. Nah, jadi jaga konsistensi, bukan reaksi cepat. Kalau ngomong ini aku jawab begini, ngomong ini aku jawab begini, aku ngomong ini aku jawab begini. Akhirnya jadi kayak pertandingan debat. Makanya sekarang itu kalau kita tonton TV itu kan, itu sebenarnya bukan orang yang pintar atau menguasai ilmu atau orang yang beradab, enggak. Pokoknya bisa pintar jawab. Jawabnya apa? Apakah benar atau salah? Pokok jawab. Nah. Yang ketiga apa? Nah, coba kita lihatnya. Teknis sederhananya gini. Resepnya ya Bu ya, supaya jadi orang nggak tergesa-gesa dan tidak emosional. Apa? Responlah 5 sampai 10 detik sebelum bicara saat emosi.
5 sampai 10 detik. Biar nggak. Ya, kalau di sini paham kan? Paham. Ketiga, belajar sebelum memimpin. Nabi tidak ujuk-ujuk menjadi pemimpin umat, tapi beliau berproses sejak masa anak-anak hingga siap menerima beban kepemimpinan, mulai dari mengembala kambing menjadi pemimpin bagi kawanan kambing, lalu menjaga, melayani hingga kelak menjadi memimpin manusia. Kalau sekarang terkenal apa di masyarakat kita? Keluhan-keluhan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bully. Oh, yang namanya bully itu bisa jadi ya, bukan nasi kebuli. Nah, jadi prinsip dari sirah adalah mengembala menuju memimpin umat. Bagaimana aplikasi keseharian kita sekarang? Jangan buru-buru ingin jadi pemimpin. Kuasai dulu, mulai dari tugas kecil, mulai dari disiplin diri, sampai mampu menjaga tanggung jawab individu. Apalagi kemudian kelak bersiap menjadi penanggung jawab masyarakat. Nah, realitanya yang ada saat ini adalah di sono ya, bukan di sini. Adalah orang yang tidak bisa mengatur dirinya. Dan orang itu tidak akan bisa mengatur tim, apalagi ngatur masyarakat. Nah ya, ayo keempat apa? Ini penting di tengah hiruk pikuk dunia saat ini. Kontemplasi. Banyak orang sekarang di sono itu takut dengan kesunyian. Padahal kontemplasi penting. Jadi waktu yang sunyi itu membentuk deep thinking, ketajaman berpikir dan fokus hidup. Betul-betul ada di masyarakat kita, nggak hanya 1-2 orang. Orang yang takut masuk ke pondok ini pun takut, apa nanti kok sepi ini, takut sepi. Padahal alhamdulillah juga banyak orang yang ingin kontemplasi di pondok. Apa? Supaya dia bisa mempertajam berpikir dan bisa belajar fokus, nggak bising. Kalau sekarang ini kan ini scroll ini. Terus dari yang di scroll itu tadi coba tolong disarikan apa, cerita apa, berita apa, informasi apa yang sudah di scroll. Blank ya. Betul kan? Betul. Katakanlah berapa kali scroll? 40 kali scroll. Oke, berarti 40 topik. Coba dia bisa menulis berapa? Kelamaan nulis, oke. Direkam. Berapa rekaman jadinya? Kosong. 0. Iya. Dan itu sudah makan waktu berjam-jam. Dan kita habis untuk itu. Setiap hari dihabiskan. Scroll. Pengen tahu dunia kayak apa. Pengen tahu perang kayak apa. Nah, terus. Tapi setelah scroll, apa? Resumenya apa? Resumenya enggak ada. Nah, jadi kembali lagi ke topik prinsip dari
mengembala kambing apa? Mengembala adalah waktu sepi yang berguna untuk membentuk sikap batin. Maka apa yang harus kita lakukan? Sediakan waktu tanpa distraksi. Singkirkan HP, ya, tanpa notifikasi. Gunakan waktu untuk berpikir, evaluasi diri, dan merencanakan hidup ke depan. Dan tidak mustahil semua ini juga ada yang di bawah tekanan. Nah, insya Allah apapun yang terjadi pada diri kita itu karena kita mampu. Tidak mungkin anak SMA dikasih ujian SD. Ya. Nah, untuk itu bagaimana? Kita bisa melatih diri. Katakanlah dalam sehari itu 30-60 detik masuk dalam silent time. Coba lah untuk sendiri 30-60 menit. Ya. Merenungkan. Paling enak itu kapan, Bu? Yes. Iya. Tepat. Salat tahajud. Iya. Salat tahajud. Iya. Ya. Kalau kita sudah merasa senang dengan sholat tahajud, Iya. itulah sukses. Amin. Kita bisa menikmati. Kelima, hidup sederhana. Hidup sederhana ini berarti apa? Ganti gaya. Anti kepalsuan. Iya. Kalau di sini gayanya udah benar. Yang di sono itu loh. Ya. Masih pakai topeng. Coba topengnya itu nggak dipakai. Menjadi diri kita sendiri. Terus, oke. Prinsipnya hiduplah secara sederhana sebelum sukses. Terus pertanyaannya muncul, lah suksesnya kapan? Ya kalau kita sudah melalui semua ujian Allah di dunia ini, berarti kita sukses. Suksesnya kita itu adalah keberhasilan kita melampaui ujian demi ujian. Itulah sukses kita. Jadi ubah pola hidup yang menyatakan sukses itu berarti kaya. Sukses itu berarti mewah. Sukses itu berarti lain-lain. Berganti gaya. Enggak. Bukan itu. Sukses itu adalah berhasil menghadapi ujian berikutnya. Itu namanya sukses. Jadi bagaimana kita harus mensikapi atau bersikap dalam hidup ini? Ya nggak perlu gengsi, nggak perlu pamer, nggak perlu hutang konsumtif. Apa adanya. Apa adanya. Dari berbagai macam peristiwa yang terjadi di dunia kan ibu-ibu bisa ambil ibroh. Negara yang ditekan, negara yang diisolir, negara yang dimaksud untuk dikucilkan tapi justru menjadi negara yang kuat. Nah, ini. Terus fokus jaga stabilitas, keberkahan. Pikirkan kebutuhan jangka panjang. Jadi kalau sudah pegang duit, ibu-ibu jangan hanya mikir untuk bulan depan, minggu depan, 3 hari lagi, enggak. Tapi pikir jangka panjang. Iya. Gitu ya. Jadi jangan gajian sebulan dihabiskan seminggu. Mending ini kalau anak hari udah habis. Kalau gaji udah habis ini, kalau gajian kan bayar ini. Jadi ukurannya pengeluaran mengikuti kebutuhan ya, bukan ego. Iya. Ya, bukan ego. Keenam, mandiri sejak muda. Nah, ini
Rasulullah SAW tidak membebankan hidup beliau kepada pamannya Abu Thalib. Enggak. Beliau mandiri, mencukupi kebutuhannya sendiri. Gembala kambing pun menggembala kambing, dan bahkan memberikan sebagian upah kerjanya untuk membantu kehidupan keluarga pamannya. Nah ini prinsipnya Nabi SAW bekerja sejak muda, nggak nunggu dapat gelar dulu ya. Sudah gelar S1 juga nggak dapat pekerjaan. Iya. Aplikasinya jangan menunggu pekerjaan ideal. Nggak seneng aku di situ, itu bukan fashionku. Iya. Nah ini, ya kan? Ngomongnya kan gitu. Terus kemudian mulai dari skill kecil, pekerjaan sederhana, pengalaman nyata. Jadi ingat-ingat, pengalaman itu lebih utama daripada gengsi pekerjaan. Bekerjalah sepanjang itu halal. Jadi bukan nyari yang gengsi-gengsian. Gengsian. Tapi kalau halal, kenapa enggak? Berikutnya, realita. Pengalaman lebih utama daripada gengsi pekerjaan. Artinya apa? Nilai pengalaman yang kita dapatkan itu lebih penting daripada status atau gengsi suatu pekerjaan. Maaf, ibu-ibu yang catering, ibu-ibu yang membuat makanan-makanan sekarang lalu dijual. MBG Umi. Nah, Bukan MBG. Dan pemerintah ya. Bukan itu. Online. Nah, ibu-ibu yang bekerja di rumah jangan mengatakan bahwa di rumah itu pekerjaan sepele. Yang lebih penting itu kalau keluar dari rumah belum tentu. Pekerjaan yang di luar rumah pun banyak biayanya. Mulai transportasi dan macam-macam. Iya. Ya, nggak usah gengsi-gengsian. Ini berarti bahwa nilai pengalaman yang kita dapatkan lebih penting daripada status atau gengsi suatu pekerjaan. Dalam konteks ini, lebih baik menjalani pekerjaan yang memberikan pengalaman dan pembelajaran, meskipun pekerjaan tersebut dianggap rendah atau tidak bergengsi, dibanding hanya memilih pekerjaan yang terlihat bergengsi tetapi tidak memberi pengalaman berharga. Umi pernah mendapatkan seorang muda yang dia itu senang bekerja, walaupun dia bekerjanya itu ya di kelurahan, tapi sebagai pegawai negeri PNS. Walaupun sudah sampai jamnya belum apa-apa, ya sudah selesai ya. Padahal dia mempunyai potensi untuk bekerja di luar itu sebagai orang swasta, tapi dia gengsi kalau sudah pakai baju PNS itu lebih gagah, keren. Nah ini ketujuh, fokus pada proses. Prinsipnya menggembala adalah pekerjaan repetitif, pekerjaan yang membutuhkan disiplin, kebiasaan, bukan instan. Orang kalau nggak pernah bekerja menggembala, dia menggembala ya nggak akan mampu. Maka bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, mulai bangun dari sekarang kebiasaan, rutinitas dan disiplin harian. Jangan tergoda hasil cepat, viral, instan. Pengen duit langsung pinjem melalui HP. Iya. Pinjol. Ya. Pinjol. Kunci
Keberhasilan besar lahir dari repetisi kecil. Iya. Baik Umi, jadi teladan yang bisa kita ambil dari pola pendidikan menggembala kambing ini adalah integritas walau kecil, sabar menghadapi orang sulit, belajar sebelum memimpin, luangkan waktu sunyi, hidup sederhana, mandiri sejak awal, konsisten dalam proses. Begitu ya Umi? Iya, tepat sekali. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah kita semua sudah menyimak dengan baik hal ini. Iya. Masya Allah ya Umi. Teladan Rasulullah SAW itu luar biasa. Sungguh rugi jika kita tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Umi. Ya. Baik ibu-ibu sahabat gerak Muslimat Indonesia, semoga kita semua menyimak dengan seksama ya penjelasan Umi Irene Handono. Sampai di sini dulu kajian kita. Jangan lupa share kalau bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode Siroh bersama Umi Irene Handono berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.